Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semua dimanapun lagi nyimak, senang sekali nih bisa nemenin Anda lagi. Hari ini kita mau coba bedah bareng satu tulisan yang cukup bikin penasaran ya. Di balik rok mini di mata lelaki. Ini bukan kayak hasil riset gitu, tapi lebih ke opini personal, refleksi lah dari sudut pandang si penulisnya. Iya, betul banget. Jadi sumber kita kali ini tuh ngasih lihat perspektif seorang laki-laki soal fenomena yang katanya dulu sempat rame juga di TV tentang perempuan yang pakai rok mini atau ya pakaian pendek lah di tempat umum di Indonesia. Dan yang menarik, penulisnya dari awal udah bilang, ini pandangan saya subjektif loh. Kenapa? Ya karena dia laki-laki. Dan dia terus terang ngaku belum pernah nyobain pakai rok mini. Jadi ada semacam ya pengakuan keterbatasan kita. Oke. Jadi fokus kita sekarang ini, kita mau bongkar dan pahami argumennya, terus dilema-dilemanya, sama pertanyaan-pertanyaan penting yang ada di dalam teks ini aja. Kita nggak akan keluar dari situ, nggak nambah-nambahin interpretasi dari luar. Pokoknya bener-bener coba ngerti gimana sih penulis ini ngebangun pandangannya. Yuk kita mulai. Yup. Jadi, penulis ini buka tulisannya itu dengan ngakuin dilema. Gamblang banget. Dia sadar posisinya sebagai cowok, ini bikin dia gampang banget berasumsi atau bias gitu pas lihat soal rok mini ini. Ada semacam kejujuran di awal lah, ngakuin potensi subjektifnya itu. Apa? Ya biar dapat pemasaman yang lebih objektif. Langsung dari sumbernya, biar nggak nebak-nebak aja gitu. Ini kayak ada usaha nyari kebenaran di luar asumsinya sendiri kan? Betul, kayak ada kerinduan buat ngobrol lah di situ. Dan rasa pengen tahu itu dia rumusin jadi 3 pertanyaan spesifik yang bener-bener pengen dia tanyain. Pertanyaannya ini cukup to the point, nunjukin rasa penasarannya, tapi juga mungkin sedikit bingungnya dia gitu, ngertiin apa yang dia lihat. Pertanyaan pertama nih, kalau kita ringkas ya intinya, buat kalian yang pakai rok mini, apakah dengan baju itu kalian secara nggak langsung mempersilahkan saya atau ya kami para lelaki ini buat nikmatin pemandangan paha kalian? Wah ini nanyanya langsung banget ya. Langsung banget. Dan nyambung ke pertanyaan kedua, yang ngulik lebih dalam soal niatnya. Kalau emang boleh dilihat, apakah sengaja dipakai biar dilihat? Atau malah sebaliknya, kalian ngerasa nggak nyaman, risih kalau kami perhatiin bagian itu? Nah, di sini dia coba memahami motivasinya. Setidaknya dari kacamata dia ya, ini undangan visual atau bukan sih? Gitu. Terus yang ketiga ini nyentuh soal etiket atau gimana sih cara interaksi yang pas menurut dia? Kalau memang boleh dan mungkin nggak risih, sebetulnya cara yang sopan atau nyaman buat kalian tuh gimana? Biar kami para lelaki ini bisa ngelihat tanpa bikin kalian keganggu dan kami juga nggak ngerasa salah atau gimana, gitu. Biar sama-sama enak lah, aman dan nyaman. Kesannya dia kayak nyari aturan nggak tertulis gitu ya, kesepakatan bersama di tempat umum. Iya, nyari common ground gitulah. Tapi ada tapinya nih. Dia maku sampai tulisan itu dibikin, 3 pertanyaan penting tadi itu ternyata belum pernah dia tanyain langsung. Kenapa coba? Alasannya simple. Dia ngaku malu. Ada hambatan psikologis gitu buat mulai obrolan yang mungkin sensitif. Oh, jadi karena nggak dapet jawaban langsung dari ngobrol, dia akhirnya milih cara lain ya. Dia bilang akhirnya ya udah dia menikmati aja dalam diam sambil coba pakai etika yang dia bikin sendiri biar nggak jadi masalah. Ini menarik sih, dia ngaku ada kenikmatan visual tapi juga ada usaha buat ngatur diri. Gimana Anda lihat pengakuan menikmati dalam diam sambil bikin etika sendiri ini dari teksnya? Ini nunjukin ada tegangan batin yang kuat ya di dalam diri penulis yang tergambar di teks. Satu sisi ada dorongan alami, yang dia sebut menikmati, sisi lain ada kesadaran sosial atau etis yang bikin dia, ya itu tadi, bikin aturan sendiri dan malu buat nanya. Dia nggak nyangkal ada ketertarikan visual, tapi juga nggak mau sembarangan. Pilihan menikmati dalam diam dengan etika sendiri itu ya kompromi internal dia. Karena dialog yang dia pengenin nggak kejadian. Nah, ini jadi dasar buat argumen dia selanjutnya. Oke. Sekarang kita pindah ke argumen yang sering kedengaran nih, soal kekuatan iman. Penulis juga nyinggung ini kan, dia nyebut ada pandangan umum yang bilang kalau iman kuat, rok mini lewat, maksudnya godaan visual kayak gitu mestinya bukan masalah gede kalau iman kita kokoh.
Benar, pandangan itu dia angkat. Tapi justru di sini dia ngasih testimoni pribadi yang jujur banget. Dan mungkin buat sebagian orang kedengeran kontroversial. Dia ngaku, meskipun dia ngerasa cukup beriman, rajin sholat, kadang ngaji juga. Tapi seringkali daya tarik visual rock mini itu kerasa lebih kuat, ngalahin daya tangkal imannya dia. Pengakuan ini blak-blakan banget. Ngegambarin pergulatan batin dia antara keyakinan sama respons naluriahnya sebagai laki-laki. Dan dia nggak berhenti di situ kan, dia kayak udah nebak bakal ada yang bilang, ah itu sih masalahnya di pikiran jorok laki-laki aja. Dia ngebantah ini cukup tegas, kalau diulang pakai bahasa kita ya, dia kayak bilang, saya ini udah susah payah loh coba jaga pikiran, jaga pandangan. Tapi kok ya Anda lewat sambil seolah pamerin paha, kayak maksa buat dilihat gitu. Nah, implikasinya apa nih dari omongan ini menurut alur pikir dia? Implikasinya lumayan penting buat argumennya. Dengan bilang objeknya, paha yang kelihatan itu, seolah maksa buat dilihat, dia secara nggak langsung naruh sebagian beban atau pemicu itu di luar, di stimulusnya. Bukan cuma di kontrol internal si pengamat aja. Dia ngerasa ada provokasi visual yang susah diabaikan, meskipun dia udah usaha bersihin pikiran. Ini inti argumen dia kalau masalahnya nggak sesimpel pikiran jorok, tapi ada interaksi antara yang ngeliat sama yang dilihat. Cukup jelas ya dia ngebangun argumen soal pergulatan internal sama respons ke stimulus visual ini. Nah, selanjutnya nih, dia coba nguatin pandangannya soal hak individu di ruang publik. Dia pakai analogi. Gimana dia mulai soal konsep hak ini? Dia mulai dari prinsip umum dulu. Semua orang emang punya hak. Tapi, kata dia nih, hak itu nggak absolut. Apalagi kalau udah nyenggol hak atau kenyamanan orang lain di tempat bareng-bareng. Hak pribadi itu perlu ditempatin bener-bener, biar nggak ganggu atau malah ngerugiin orang lain. Konsep ini yang jadi dasar analoginya. Analogi pertama soal merokok ya. Bisa dijelasin gimana dia pakainya? Iya, dia bilang merokok itu kan hak individu ya. Tapi pas dilakuin di tempat umum, kayak di angkot atau ruang AC, asapnya kan ganggu pernafasan sama kesehatan orang lain yang nggak ngerokok. Terus penulis bikin skenario gitu, kalau perokok ditegur baik-baik, dia malah jawab ketus, ya kalau nggak suka asapnya jangan dihirup dong. Nah, menurut penulis, jawaban kayak gini nih nggak masuk akal banget. Malah bisa bikin ribut, karena nggak peduli sama dampak perbuatannya ke orang lain. Oke. Terus analogi kedua soal musik. Gimana tuh? Mirip. Main musik atau dengerin musik itu hak. Tapi kalau ada orang nyetel musik kenceng banget jam 2 pagi di komplek padat penduduk, ya jelas ganggu orang mau tidur dong. Lagi-lagi penulis ngebayangin respons nggak enak kalau ditegur. Ini kan gitar saya, lagu saya. Kalau ibu keganggu ya kupingnya jangan dengerin suara gitar saya dong. Kata penulis, ini sama aja nggak masuk akalnya kayak analogi perokok tadi. Dua-duanya nunjukin pemakaian hak yang nggak mikirin konteks sosial sama dampaknya. Setelah ngasih dua analogi ini, gimana dia nyambungin lagi ke isu utamanya? Soal rok mini atau pakaian pendek di ruang publik. Nah, di sini dia narik benang merahnya. Ngikutin logika analogi tadi, dia berpendapat kalau pakai rok mini atau hot pants itu mungkin kerasa asik, aman, nyaman buat yang pakai kalau dilakuin di tempat pribadi. Di rumah atau kamar sendiri misalnya. Dia bahkan sambil bercanda bilang, kalau di kamar sendiri mungkin nggak pakai rok sama sekali pun bisa jadi lebih sesuatu banget dan nggak bakal ada masalah. Semua aman, semua senang kalau konteksnya privat. Tapi, Nah ini tapinya, menurut dia, situasinya jadi beda banget pas pakaian minim itu dibawa ke ruang publik. Pas dibonceng motor di jalan, pas di dalam busway penuh, atau jalan di tengah keramaian. Disinilah, menurut alur pikir dia, potensi masalahnya muncul. Karena pemandangan itu sekarang dilihat publik yang macam-macam, yang responsnya bisa beda-beda. Dia nempatin dirinya sebagai orang yang katanya sih masih bisa ngelola nafsu. Jadi cuma meledak di dalam tanpa melukai. Tapi kekhawatiran utamanya bukan buat dirinya sendiri. nah ini nyambung ke bagian berikutnya ya, isu keamanan. Khawatirnya soal apa nih dia? Dasarnya itu soal keamanan si perempuan itu sendiri. Dia ngajuin pertanyaan retoris yang lumayan nyeleget. Gimana kalau yang lihat paha atau bagian tubuh terbuka itu bukan cuma orang kayak dia yang ngerasa bisa ngontrol diri, tapi lelaki yang sedang sakit parah jiwanya dan tak tahu tempat. Pertanyaan ini langsung nunjuk ke potensi bahaya dari orang lain yang mungkin gak bisa ngontrol diri. Dia pakai istilah lelaki yang sedang sakit parah jiwanya. Gimana dia ngelihat sosok pelaku kejahatan seksual ini dalam argumennya?
Ya, dia secara jelas ngasih label pemerkosa atau pelaku kejahatan seksual itu sebagai orang sakit jiwa. Ini cara dia ngelompokin pelaku, yang kemudian jadi dasar buat argumen pentingnya pencegahan. Dengan ngelabelin mereka sakit, dia seolah bilang ada yang nggak normal atau nggak bisa kontrol di pelaku itu. Dan gimana ini nyambung ke argumen pencegahannya dia? Dia ngutip pepatah atau nasihat orang tua yang umum kita dengar. Mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati. Logikanya gini, ngobatin pelaku, misalnya di penjara atau di rehab, itu tetap penting dan harus dilakuin karena mereka bahaya, berapapun biayanya. Tapi dari sisi efektivitas dan kemanusiaan, mencegah biar nggak ada korban, itu jauh lebih baik dan lebih cerdas. Dan langkah pencegahan spesifik apa yang dia usulin dalam konteks ini? Langkah pencegahan yang dia ajuin, yang nyambung langsung ke isu rok mini, adalah dengan milih buat nggak pakai rok mini di tempat umum. Dia nyaranin perempuan milih baju lain yang mungkin tetap keren dan menarik, tapi nggak semenggoda, menurut persepsi dia ya. Ini dia posisikan sebagai tindakan preventif yang murah dari sisi si calon korban potensial, buat ngurangin resiko ketemu sama lelaki sakit jiwa tadi. Jadi ada saran praktis gitu yang dia tawarin, berdasarkan argumennya. Penting juga nih kita catat, ada semacam disclaimer atau pengecualian yang dia bikin. Dia bilang, argumennya soal pencegahan lewat pilihan baju ini mungkin nggak relevan atau nggak berlaku kalau pakai rok mini itu bagian dari kerjaan atau sumber duit si perempuan. Ini catatan kecil tapi menarik ya, nunjukin ada batasan juga dalam logikanya dia. Kira-kira apa nih signifikansinya pengecualian ini menurut Anda dari kacamata memahami teksnya? Itu poin menarik. Mungkin ini nunjukin kalau penulisnya sadar ada kompleksitas lain ya, di mana faktor ekonomi atau profesionalisme bisa jadi pertimbangan beda. Dia seolah bilang, argumen saya ini lebih berlaku buat konteks sosial sehari-hari aja, bukan situasi di mana penampilan itu tuntutan profesi. Ini sedikit ngasih celah sih kalau pandangannya nggak kaku-kaku amat, ada ruang buat konteks lain, meskipun fokus utamanya tetap di interaksi sosial biasa di tempat umum. Bisa jadi gitu. Nah, selanjutnya, penulis ngebawa kita ke pengamatannya soal apa yang dia sebut ekspresi gender. Atau mungkin lebih pasnya, stereotip gender menurut dia. Dia mulai dari perempuan. Gimana dia gambarin kodrat perempuan. Tan indah katanya. Ada semacam apresiasi buat estetika feminin di sini. Terus gimana dia bandinginnya sama laki-laki? Kontrasnya lumayan tajam. Laki-laki, kata dia cenderung beda. Umumnya nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu fokus dandan buat nunjukin diri. Ekspresi laki-laki, katanya, lebih sering langsung berupa tindakan. Atau buat sebagian laki-laki lain, reaksinya malah internal dan fisik. Nggak kelihatan dari luar, tapi, nah ini kutipan langsung yang lumayan vulgar ya, sesuatu di balik celananya lah yang langsung bereaksi. Deskripsi yang sangat terus terang soal respons fisiologis laki-laki dari sudut pandangnya dia. Penggambaran perbedaan ekspresi gender yang cukup hitam putih ini, terus dia sambungin ke slogan yang terkenal banget di Indonesia. Dari Bang Napi itu kan? Gimana nyambungnya? Iya, dia ngutip slogan ikonik Bang Napi, kejahatan terjadi bisa bukan karena niat pelakunya, tetapi ketika ada kesempatan. Penulis secara eksplisit nyambungin slogan ini sama fenomena rok mini di ruang publik. Dalam kerangka pikir dia, pakaian minim yang kelihatan di tempat umum itu bisa jadi kesempatan yang dimaksud Bang Napi, yang bisa micu terjadinya kejahatan oleh pihak-pihak tertentu. Balik lagi ke lelaki sakit jiwa tadi. Oke, jadi kalau kita ikutin alur logikanya di bagian akhir ini ya, perempuan, kata dia, alami ekspresif nunjukin keindahan, termasuk lewat baju. Laki-laki, kata dia, bereaksi sama stimulus visual, kadang fisik, internal. Kalau bajunya dianggap menggoda dan dilihatin di tempat umum, itu bisa bikin kesempatan. Dan kata Bang Napi, kesempatan bisa micu kejahatan, walau awalnya nggak niat. Gitu ya kira-kira rangkaian argumennya sampai ke kesimpulan soal resiko. Tepat sekali, begitulah cara penulis ngerangkai berbagai elemen observasi gender versinya dia, respon laki-laki versinya dia juga, sama kutipan populer buat ngebangun argumen finalnya soal potensi resiko yang nyambung ke cara berpakaian tertentu di ruang publik. Ini puncaknya dari semua alur pikir dia di teks itu. Dan sebagai penutup tulisannya, ya terlepas dari semua argumen dan khawatirnya dia nyampain satu harapan yang sifatnya universal gitu. Betul, dia nutup dengan harapan sederhana aja. Semoga kita semua, siapapun dan dimanapun, bisa selalu ngerasa aman dan selamat pas ngelakuin kegiatan sehari-hari. Penutup yang normatif dan penuh harapan baiklah. Baiklah, mari kita coba tarik kesimpulan inti dari penelusuran kita soal teks di balik rok mini di mata lelaki ini.
Apa aja poin-poin kunci sama ketegangan yang paling kelihatan? Pertama, jelas ya, ada dilema personal si penulis sebagai pengamat laki-laki. Dia galau antara pengen nanya langsung, tapi kok ya malu gitu. Kedua, pengakuan jujurnya soal konflik internal antara iman sama respons naluriah ke stimulus visual Rock Mini, di mana dia ngerasa daya tangkal imannya sering kalah. Ketiga, dia pakai analogi merokok, musik keras, buat negesin argumen soal batasan hak individu di ruang publik demi kenyamanan bareng. Keempat, kekhawatiran yang kuat soal isu keamanan perempuan, yang dia sambungin langsung ke argumen pencegahan lewat pilihan baju sebagai cara murah ngindarin lelaki sakit jiwa. Kelima, pandangannya soal beda ekspresi gender yang lumayan kaku ya. Perempuan ekspresif, nunjukin keindahan, laki-laki reaktif, entah tindakan atau internal. Dan keenam, gimana dia pakai kutipan Bang Napi soal kesempatan buat nguatin tesisnya kalau pakaian minim di tempat umum bisa ningkatin risiko kejahatan. Yang paling nonjol mungkin itu tadi ya, ketegangan antara dia ngaku tertarik secara visual, tapi di sisi lain ngakunya peduli sama keamanan perempuan. Dan sekali lagi nih, kami mau garis bawahi buat Anda kalau seluruh obrolan kita tadi itu benar-benar cuma ngebongkar apa yang tertulis di dalam teks ini aja ya. Kita gali alur logikanya penulis, dilemanya, argumennya, tanpa masukin penilaian benar atau salah, tanpa bawa teori feminisme, sosiologi, psikologi, atau pandangan dari luar lainnya. Tujuan kita murni cuma buat memahami cara berpikir penulis sebagaimana dia tuangin di tulisannya itu. Tepat. Nah, setelah kita bareng-bareng nih nelusurin isi pikiran penulis di teks ini, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa jadi bahan refleksi buat Anda bawa pulang. Teks ini kan secara gamblang ya, dari sudut pandang spesifik penulisnya, nunjukin adanya gesekan antara hak individu buat ekspresi diri lewat cara berpakaian dengan apa yang dia anggap sebagai potensi dampak negatifnya di ruang publik terutama soal isu keamanan dan kenyamanan bareng. Pertanyaan reflektifnya gini, mengingat perspektif kayak yang diungkapin di teks ini tuh ada di masyarakat kita, gimana sebaiknya kita sebagai individu dan sebagai komunitas menyikapi titik temu yang rumit ini. Titik temu antara ngehormatin kebebasan pribadi buat berpakaian, dengan diskusi publik yang terus ada soal keamanan, kenyamanan, dan mungkin juga soal norma bareng di ruang yang kita tinggali sama-sama ini. Wah, pertanyaan yang kompleks banget pastinya, dan nggak ada jawaban tunggal yang gampang ya. Semoga penelusuran kita hari ini ngasih Anda pemahaman yang lebih dalam lah soal isi, argumen, dan nuansa dalam teks spesifik yang kita bahas tadi. Terima kasih banyak sudah nyimak. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.